Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah seseorang yang ingin memperjuangkan dan mendapatkan kamu. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video-video aku. Kita mulai. Kita cek dulu ya energi kamu ke seseorang yang ingin memperjuangkan dan mendapatkan kamu. Terima kasih buat kalian yang sudah support aku gara-gara kata-kata matre itu. Masih ada aja yang bilang aku baper. Aku tuh cuma mau ngejelasin, siapa tahu ada yang kepikiran kayak gitu juga. Aku ngeledek atau ya kayak gitulah. Padahal aku nggak ngeledek siapa-siapa, nggak ngatain siapa-siapa juga. Jadi nggak usah so tahu ya. Bedain antara mau ngejelasin sama baper ya. Terus lucu lagi ada yang bilang aku so cantik. Emang aku cantik. Padahal di setiap video aku nggak pernah bilang aku cantik loh. Tapi alhamdulillah aku bersyukur sampai sekarang nggak ada yang bilang aku jelek sih. Tapi di setiap video aku nggak pernah bilang aku cantik ya. Ya netizen aku sih yang bilang, kebanyakan yang komen. Kayaknya ada yang kesel tuh guys. Katanya aku so cantik. Pesan aku buat kalian haters, kalian tuh tunjukin aja diri kalian. Jadi setiap kalian komen gak akan juga kebaca sama aku dan gak akan juga kebaca sama viewers yang lainnya. Karena ya kalian di blog, kalian cuma bisa nontonin video aku tapi komen kalian gak bakalan nampak. Dan aku gak tahu juga, gak bisa baca komen kalian. Udah difilter dari YouTube-nya. Dan pesan aku buat haters, kalau kalian emang gak suka sama aku, gak suka sama readernya, kalian gak usah nyimak video aku. Malu gak suka sama orangnya tapi videonya disimak gitu kan, kayak bermanfaat gitu. Malu sih, kata aku segitu ya, malu. Cuma gak tahu deh haters punya malu atau enggak ya. Oke, kesayangan aku, kita mulai ya. Ingat ya haters, aku tuh selalu bikin video buat kesayangan aku aja, bukan buat kamu. Energi kamu ke seseorang, energinya di sini, kamu tuh kayak pura-pura nggak suka sama dia, atau sebenarnya kayak jual mahal atau kesel ya. Tapi di lain sisi suka tebar pesona juga, tapi selalu berusaha untuk welcome, kasih lihat kalau kamu tuh ya welcome sama dia, baik. Tapi kadang juga kamu gak terlalu jujur tentang perasaan kamu. Ada yang menyimpan perasaannya udah lama banget nih ya. Jadi kayak ada rasa menunggu. Tapi di sisi lain kamu juga kadang kayak capek atau menutup diri dari orang ini. Tapi seringnya tebar pesona sih aku lihat, karena kalian tuh udah baper. Energi seseorang ke kamu adalah, aduh bete nih gambarnya yang begini-begini ya. Begini-begini tuh gimana? Ya gitu deh. Aku kalau baper kayaknya aku gak bakal bikin video lagi sih. Tapi lihat deh, aku sampai sekarang tetap bikin video kan. Percayalah, orang-orang yang suka bikin konten itu mentalnya tuh mental baja semua guys. Kalau cuma karena komenan netizen, mereka tuh gak bakalan rapuh. Ya emang udah biasa gitu loh. Ya udahlah, semoga ya haters itu dibersihkan hatinya dan pikirannya, sejuk gitu ya, adem. Energi seseorang ke kamu, dia emosi, dia marah, dia sedih, dia kayak ingin memulai something new ya.
tapi kadang dia juga nunggu. Tapi pas awal-awal mungkin ada masalah ya, jadi udah baper, galau juga dia, merasa hubungannya berat buat dijalanin. Dia sering cari pencerahan ke kamu, dan ini tuh kayak tertarik sih, kayak baper jatuh cinta. Tapi dia kadang juga nggak fokus sama hubungannya, kayak apa ya, fokus ke tujuannya aja ya. Ada yang bikin dia kepikiran nih, mikirin apa lo dia ya. Seseorang ingin memperjuangkan dan mendapatkan kamu. Bagaimana weekendnya, sayang-sayangku? Yang bukan ngesayanganku, aku nggak tanya. Pokoknya kalian inget ya, kalau ada kata-kata aku yang menyebalkan, itu bukan buat kalian yang sayang, buat para haters. Terus kalau ada lagi yang komen, Raisa gabut ya, punya banyak energi tanggepin haters. Iya, emang lagi banyak energiku. Kenapa? Aku aja ketawa-ketawa, hatersnya komennya marah-marah. Lo baper, katanya aku gitu. Padahal aku ketawa-ketawa gini dibilang baper. Kamu kali yang baper. Udah kebanyakan biayain mau kondo ya, jadi dibilang matre nggak senang. Oke. Energi seseorang udah. Sekarang siapa seseorang yang ingin memperjuangkan dan mendapatkan kamu? Dia tuh walaupun terluka, kenapa terluka ya? Apakah mau menyakiti dia? Tuh kan, aku selalu kalau ada perkataan yang kayak kelihatannya di sini kamu nyakitin dia, aku selalu bertanya loh, apakah kamu menyakiti dia? Karena aku tuh nggak mau ngejudge kalian, walaupun di kartunya tuh kayak gitu, kelihatan kamu tuh menyakiti. Lihat deh, aku tuh sangat menjaga perkataan aku, ya kan? Walaupun di komen ada yang bilang, aku tuh suka taruh di sini realistis, bacaannya tuh nggak yang bagus-bagus semua gitu. Ya iyalah, aku mah jujur, tapi aku selalu mencoba menggunakan bahasa yang enak didengar gitu ya, tidak menjudge. Nih katanya dia merasa tersakiti, patah hati, sedih, tapi dia tetap kepoin kamu. Kalian saling merespon, saling menanggapi. Orangnya ada yang positif katanya ya. Tapi dia ngerasa ada hambatan di hubungan ini. Ketika dia kepoin kamu, nggak tahu lah ya apa yang dia kepoin hasilnya, tapi dia ngerasa ada hambatan. Dia apa ya? Mungkin awalnya dia ngerasa ada masalah, tapi makin kesana dia ngerasa masalahnya makin melebar, terus jadi overthink dia, guys. Dia ngerasa udah terikat sama kamu, tapi ya kalian saling merespon, saling menanggapi. Tapi orang ini berusaha melepaskan energinya dari kamu ya. Katanya cinta, tapi melepaskan. Nggak konsisten nih. Agak-agak mixed feeling sih, campur aduk banget perasaannya. Tapi memang energinya dan perasaannya lagi terkuras ke kamu. Kamu ngapain menguras energi orang, guys? Dia orangnya emosian kayaknya ya, temperamen. Ini fire sign kali, Sagittarius, Leo, Aries. Ya apa enggak nih? Emosian, kayak gampang tersulut emosi, sensitif gitu. Tapi dia sebenarnya enjoy aja hubungannya sama kamu. Kadang orangnya tuh word affirmation juga nih. Manis gitu perkataannya ya. Dan agak-agak self defense. Ketika dia emosi, dia kayak memberi batasan ke kamu. Kayak takut buat makin deket, takut buat makin baper, takut buat kalau hubungannya makin dalam gitu. Kadang dia mau kontak kamu, komunikasi, chat, tapi dia kayak enggak deh gitu, jangan deh. Orangnya sibuk nih guys, banyak pekerjaan tipenya. Seseorang ingin memperjuangkan dan mendapatkan kamu.
yang orang nggak tahu ya, di YouTube itu ada yang namanya filter. Jadi kita bisa hide siapapun orang yang pengen kita hide. Jadi orang negatif toxic itu nggak bakalan muncul komennya di setiap video kita. Tapi dia bisa nontonin. Ya biarin aja. Bagus dong bisa nonton. Makin banyak monetize dari YouTube ya kan? Makin ini banyak yang nonton, kan makin banyak uang ya jadi aku. Tapi nggak bisa komen negatif soalnya ke filter sama TikToknya. Bukan ke filter sih, orangnya sih yang nggak bisa muncul. Nah, aku kasih tahu ya, kalau kalian ngerasa kalian tuh di blok atau enggak, kalian komen, kan kelihatan tuh. Nah, kalian coba lihat pakai akun lain, komen kalian muncul atau enggak di video itu. Kalau nggak muncul, berarti kalian di blok sama yang punya channelnya. Coba tes, itu kasih tahu ya. Kalian mungkin bisa lihat komen-komen kalian, tapi orang lain sama yang punya channelnya nggak bisa lihat karena kalian udah keblok. Ya, tapi kalian masih bisa nonton videonya. Gitu. Itu namanya hide user from channel. Itu fitur dari YouTube. Gitu. Jadi emang setiap sosial media tuh nggak boleh ada komen toxic dan negatif. Jadi kayak spread the love and hal positif gitu. Nggak boleh yang negatif. Mau TikTok, YouTube, Instagram semuanya tuh ada ya filter komen. Pengennya positive vibes semua sosial media ya. Jadi yang negatif kayaknya emang nggak ada tempat gitu ya dimanapun. Kita lanjut ya sayang. Seseorang yang ingin memperjuangkan dan mendapatkan kamu, dia tuh suka galau, suka galauin kamu. Pas udah deket aja tuh galau. Kenapa ya? Baru deket udah galau. Tapi dia takut juga ya. Kayaknya dia takut makin dekat. Jadinya nanti kayak seolah-olah ya mungkin ngasih harapan ke kamu. Padahal dia nggak bisa kasih kepastian juga mungkin. Bingung, dia tuh bingung sama hubungannya. Kadang orang ini juga keras kepala ya, sok-sok tegas gitu tipenya. Orangnya menyenangkan sebenarnya ya. Tapi kalian tuh suka ada perdebatan, perbedaan pendapat antara kamu sama dia. Tapi orangnya banyak diamnya ya. Tapi dia berusaha baik, welcome. Tetap baik gitu, walaupun dia galau dan stres juga. Ngerasa udah terikat sama kamu nih mungkin. Ada keputusan yang mau dia ambil ya. Ketika dia apa ya? Mungkin ya ada keinginan hubungannya tuh ke arah yang lebih serius, tapi dia makin galau ketika mikirin itu. Kayak ada keinginan mau menjauh, mau pergi ya. Entah kenapa aku lihat di sini malah hubungannya ada yang berkembang padahal. Dan ini juga dia kayak banyak hal yang dia persiapkan untuk hubungan ini. Entah dia apa yang dia persiapkan ya. Terus ada yang komen, aku mah malah ketawa Kak Dinda bilang matre, karena emang aku matre. Tapi beneran guys, di zaman sekarang kita sebagai cewek itu harus punya mental matre. Mental matre dalam artian cowok-cowok juga tahu kok kita bisa afford apa aja, kita ya we can pay my own bills kan. Ya kita bisa afford everything, beli apa aja. Karena kita kan hardworking, kita kerja keras. Bukan berarti kita minta dibiayain ya. Itu mah enong-enong dong. Mental matre tuh supaya kita nggak jadi bahan cowok-cowok mau kondo. Kalau kita nggak punya mental matre, yang ada cowok-cowok mau kondo yang deketin kita. Kita terima apa adanya. Mental matre dalam artian, ya kita pilih seseorang yang mapan. Karena harus cari yang setara. Sama-sama pekerja keras. Kalau kamu doang yang keras, dianya apa adanya, ntar yang ada kamu ngebiayain dia
cowok-cowok mau kondo ya sayang. Mental matre itu materialis bukan berarti ya kamu minta dibiayain, supaya ya setara aja lah ya. Tapi ya BTW dibayarin makan gitu ya, dijemput, pokoknya seseorang yang mau effort itu enak loh, dibayarin makan, dibayarin jajan, dibeliin skincare, ya kan? Cobain deh. Jadi jangan bilang kayak, aduh nggak mau dibilang cewek matre, dibayarin makan tuh enak, dikirimin makanan tuh enak. Oke, kita lanjut ya sayang ya. Ini aku kasih ini nih, brainstorming cewek-cewek yang biasa ngebiayain cowok. Stop ya. Kalau kalian masih kayak gitu, kalian bukan kesayangan aku deh. Jangan di sini. Oke, kita lanjut. Seseorang yang ingin memperjuangkan dan mendapatkan kamu adalah seseorang yang suka mikirin kamu, tapi dia nggak tunjukin kalau dia mikirin kamu. Walaupun berjauhan, dia suka kepoin kamu nih, aku lihat. Dia tuh kayak punya dunia sendiri, asik sama dirinya sendiri, orangnya berjiwa bebas, nggak suka diatur. Apa aja tuh zodiak yang nggak suka diatur? Aries, Sagittarius, Aquarius, apalagi Gemini. Tapi Gemini kalau bucin juga mau diatur ya. Terus apalagi yang nggak suka diatur? Libra ya. Iya, Libra nggak suka diatur juga ya sayang. Dia seseorang yang udah baper. Ketika baper dia fokusin kamu banget. Kan aku bilang orangnya emang gampang overthink. Jadi ketika hubungannya makin berkembang, ini dia overthinking. Kayaknya ini dia avoid dan jangan-jangan ya. Apa punya trauma ya? Dia agak-agak give up, menyerah sama hubungannya. Dia masih mempertimbangkan hubungannya, tapi agak-agak nyerah. Menurut dia hubungan ini gak sesuai harapannya dia. Dan orangnya udah cukup mapan. Ada masalah yang belum selesai di antara kalian, tapi dia keburu nggak semangat sama hubungannya atau sama masalahnya ya. Memang orangnya suka tebar pesona. Dan hidupnya cukup menarik sih. Bukan tipe-tipe yang kesepian banget gitu. Kalian pernah ada komunikasi yang intens, tapi kadang juga on off ya. Kayaknya dia berusaha menjauh deh dari kamu, tapi memang hatinya sudah nyangkut di kamu ya. Orangnya tenang, kalem gitu. Seorang yang ingin memperjuangkan dan mendapatkan kamu. Aku ada cerita. Kita sambil cerita-cerita ya sayang, gak apa-apa, berbagi pengalaman. Temen aku guys, ada temen aku kan suaminya itu lagi pendidikan kedokteran ya, spesialis tuh di Semarang ya. Di Semarang atau di mana sih? Aduh aku lupa lagi. Nah, pendidikan dokter spesialis, LDM dong, long distance marriage ya guys. Nah, selama LDM dan dia pendidikan spesialis itu, berarti dia kan udah kerja ya, di rumah sakit biasa. Nah, hasil dari kerjanya itu buat dia ngebiayain pendidikan spesialis dia itu. Tapi, temen aku kan juga kerja. Jadi ya dia kerja buat ngebiayain diri dia sendiri, karena suaminya nggak ngebiayain. Suaminya ngebiayain buat diri dia sendiri dan sekolah spesialisnya itu. Kosan suaminya aja tuh yang bayar mertuanya ya kan, si bapak si dokter itu. Dan kalian tahu apa? Ya disangka temen aku ya emang suaminya nggak punya uang gitu kan, karena kan abis buat pendidikan aja biaya spesialis. Tapi kalian tahu apa? Selama dia LDM ternyata suaminya selingkuh sayang. Selingkuh, ngekos bareng, dan ya pasti bobo bareng lah ya. Terus selingkuhnya sama yang pakai hijab. Yang pakai hijab ya kan, tertutup, nggak taunya dugem bareng sayang. Intinya apa? Yang tadi aku bilang, jadi cewek itu harus punya jiwa materialis. Kalau enggak tuh ya kan menerima mau kondo, iya aja nggak dibiayain.
Akhirnya apa? Berjuang demi keluarga, rumah tangga, ternyata si Mokondo itu selingkuh kan. Akhirnya, bye, mereka memutuskan untuk berpisah. Tapi teman aku pintar, dia perjanjian di notaris. Jadi walaupun berpisah, dia nggak bongkar masalahnya itu. Kalau nggak kan dikeluarin, ya kan? Dikeluarin. Ini kita cerita aja. Kalian skip kalau nggak mau denger. Karena aku pengen kalian ambil pesan moralnya dari sini. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah, tapi kalau tetap berpisah, teman aku dapat berapa persen dari hasil gaji si dokter itu. Karena teman aku nggak mau rugi, tapi dia nggak akan bongkar semuanya. Karena apa? Kalau bongkar itu akan masalah, karena si dokter itu selingkuh sama dokter. Sesama dokter itu mereka ini ya guys, bekerja di pemerintahan ya, pegawai negeri ASN. Karena apa? Si dokter itu masuk angkatan darat ya, rumah sakit. Aku lupa deh. Pokoknya dia masuk di angkatan darat ASN. Jadi kedokteran untuk bekerja buat pemerintah. Kalian tahu apa? Dia kerja di pemerintah aja tuh atas bantuan keluarga teman aku yang emang udah dari keluarga tentara ya kan, angkatan darat. Udah dimasukin angkatan darat, kedokteran pemerintah, nggak dibiayain, istrinya nggak taunya selingkuh. Apa pesan moralnya? Kalian pikir aja sendiri dari sini ya sayang. Jadi paham kan kenapa aku bilang jadi cewek itu harus punya jiwa materialis. Jangan percaya aja, aduh aku miskin gitu ya, aku nggak punya uang buat ngebiayain kamu, aku nggak bisa bayarin kamu. Hey, itu buktinya si dokter bisa loh jajanin si selingkuhannya itu. Karena teman aku baca sendiri di chat-chatnya, yuk kita makan malam, kita jalan ke sini, kita ke situ. Tapi istrinya nggak dikasih uang, tapi dia bisa selingkuhin suaminya. Nah itu ya sayangnya, maaf ya lama. Aku pengen kalian ambil pesan moral dari cerita ini. Aku pengen kalian tuh pinter yang cewek-cewek, udah stop ya. Jangan biayain cowok lagi please. Sekarang kita balik ke sini ya. Seseorang yang ingin memperjuangkan dan mendapatkan kamu. Memang seseorang yang benar-benar kayak gila kerja, suka kerja. Ya suka lah mengejar duniawi itu ya. Memang dia udah cukup mapan. Dia suka manifestasi uang tuh. Aku kenapa ketawa, tiba-tiba aku baca ini guys. Kalian baca. Materialis. Ini kita lagi bahas ini ya kan. Dari kemarin. Keluarlah dia bisa-bisanya. Mungkin ini semesta mengiyakan ya perkataan aku tuh. Dengerin kata si Dinda ya. Jangan jangan diketawain aja, jangan dibilang ngeledek. Tapi benar, dia seseorang yang udah secure secara finansial. Ini yang keluar kartunya koin semua. Ini kayak memang orang yang mengejar duniawi ya guys, hal-hal duniawi, finansial, karir, hal-hal realistis tersebut ya. Dia lebih pikirin itu pentingnya daripada hubungan dan percintaan. Dan dia seseorang yang fokus sama diri sendiri. Tapi memang tipenya itu strong ya. Kayak dia punya jiwa dan karakter yang strong. Jadi kayak diri sendiri aja tuh dia bisa hidup sendiri kayak tanpa orang lain. Gitu maksudnya. Dan dia cukup family man juga. Kan aku bilang dia itu kan pekerja keras tuh, hard work. Orangnya udah sukses sih, bisa dibilang dewasa. Sibuk banget orangnya kayaknya. Nah, trauma kan tadi aku ada bilang ya, trauma. Tuh uang lagi, gila-gila uang dia nih guys. Matre berarti dia guys. Dan financial secure. Nah, apa aku bilang? Family itu, apa aku bilang dia family man kan? Dia ini apa sih lebih banyak waktunya dihabiskan buat bekerja deh kayaknya. Tapi banyak keberuntungan di hidupnya. Jadi seseorang yang punya banyak blessing, tapi dilihat blessingnya itu dari segi keuangan sama karir yang bagus dan stabil mungkin ya. Kita cek kenapa seseorang ingin memperjuangkan dan mendapatkan kamu. Jadi yang selalu aku bilang ke klien aku ya,
kalau laki-laki tuh ya, mau kondo tuh nggak cinta sama kamu. Kalau cowok tuh ya cinta. Jangankan cinta, mereka jatuh cinta pertama kali aja, mereka nggak bakalan ngebiarin ceweknya bayarin dia. Jadi kalau ada cowok yang diam aja dibayarin, berarti dia nggak cinta sama kamu ya guys. Malu lah, kamu aja kalau udah baper kadang malu kan. Oke, kenapa dia ingin memperjuangkan dan mendapatkan kamu? Karena dari hasil penelitian dia, kamu tuh tipenya dia. Ya, dia pengen lah jadiin kamu pasangan, cocok. Ya emang kamu seseorang yang dia dambakan lah gitu. Dia happy deket kamu juga dan pengen ada keinginan untuk lebih serius atau get married. Atau bisa juga memang dia ngerasa happy kalau misalnya bisa menikah sama kamu. Dan mungkin kamu ada jiwa nurturing, keibuan, cocok dijadiin istri, suami gitu. Ya bayangannya sih kayaknya ke menikah ya, karena di sini tuh kayak ada family kelihatannya. Ya mungkin dia pikir kalau menikah sama kamu juga happy, bahagia, setara juga mungkin. Dia berharap sama kamu tuh. Atau ada sih yang mau minta maaf juga. Kepikiran kamu terus. Dan kenapa dia ingin mendapatkan kamu? Kamu sosok yang gak banyak tingkah. Dewasa juga, tegas menurut dia. Dan apa ya? Menurut dia kamu tuh agak sulit didapatkan ya. Jadi ngerasa ya kamu bukan tipe-tipe yang gampangan atau murahan deket sama yang lainnya. Jadi dia ngerasa bangga aja bisa dapetin kamu. Dan memang dia kepikiran kamu terus sih. Dia suka nih dari tipe kamu yang pekerja keras atau finansialnya oke. Tuh dia aja lihat dari kamu yang mapan. Masa kamu gak boleh lihat dari dia yang mapan? Dia aja matre tuh guys. Iya nih, kayaknya dia suka juga nih, kayaknya dia matre deh. Soalnya ini yang keluar koin lagi tuh, kan? Koinnya gede banget lagi. Jadi memang dia ngeliatnya dari sisi kemapanan kamu yang pintar cari uang mungkin. Kamu bikin dia overthinking sih. Mungkin cewek-cewek, cowok-cowok lain biasa aja, gak bikin dia kepikiran banget. Ketika ada masalah juga dia overthinking, gak pengen kamu marah juga mungkin. Memang dia memilih kamu sih, mungkin dia nggak memilih yang lain, jadi kayak ada option lain, tapi memang setelah dipertimbangkan dia pilihnya kamu atau lebih seraknya ke kamu gitu. Dan kamu tuh dunianya all in one, dia bisa temuin apa aja di dalam diri kamu, dan kamu mengalihkan dunianya juga sih. Mungkin yang lain biasa aja di pandangan dia. Dia happy, seneng, fun juga sama kamu, terbayang-bayang sama kamu terus. Dia cuek aja kalau sama yang lain, tapi sama kamu tuh kayak tertarik banget, energinya tuh ketarik juga. Walaupun ada perbedaan, kamu tuh gak gampang ngejudge dia. Mungkin kalian juga selalu berusaha untuk cari dia, mulai komunikasi duluan. Dan ada yang lagi terluka atau patah hati, nah ngerasanya tuh sembuhnya tuh healingnya karena kamu, mungkin kamu bantu dia healing. Dia tuh kayaknya ya galauinnya kamu aja sih, sama yang lain dia nggak segalau itu. Jadi sebelum dia bisa mendapatkan kamu, ya dia galau terus, ya kan nggak tenang kan kalau galau terus. Nah makanya dia tuh pengen dapetin kamu jadinya ya. Kita cek energi seseorang yang ingin mendapatkan dan memperjuangkan kamu. Energinya pengen dekat, pengen intens sama kamu memang. Kayak pengen mendekat, pengen maju, pengen menghampiri. Ngerasa kamu sikapnya berubah dan dia sedih. Pengen tenangin diri dulu kayaknya.
mungkin kalian lagi nggak baik-baik aja, jadi dia agak memfilter perkataannya, banyak diam gitu, takut salah ngomong mungkin. Bingung nih mau lanjut atau enggak sama kamu, mau berjuang atau enggak. Iya, hatinya kayak nggak tenang sih memang juga. Energinya tuh kayak pengen ketemu sama kamu, tapi belum yang pengen banget banyak bicara, pengen ketemu lah. Kayak pengen lupain, menjauh, tapi belum siap. Makanya suka keinget, flashback. Energinya cuek sih memang, kayak lagi apa ya, seseorang yang butuh perhatian, pengennya tuh diperhatiin. Kalau memang ada masalah, pengen ya menyelesaikan masalahnya. Kayak ada masalah di antara kalian yang belum selesai. Pengen tetap baik sih, kayak welcome, baik, bukan yang bermusuhan atau ada masalah gitu ya. Seseorang yang ingin memperjuangkan dan mendapatkan kamu. You are the best thing in my life. So many things remind me of you. Kan dia kepikiran kamu terus. I'm afraid to contact you. I regret lying to you. Dia kenapa tuh? Bohong apa? I left you before you could leave me. Berarti mereka yang ghosting atau meninggalkan kamu. You don't know how hard it was to let you go. I know I mess up everything. We both know I'm not the one for you, katanya guys. Apakah dia tahu kamu dekat sama yang lainnya juga? Dan aku tahu kayaknya dia yang ngeberantakin masalah atau hubungan kalian ya. Seseorang ingin memperjuangkan dan mendapatkan kamu. Dan dia seseorang yang, kan aku bilang dia sengaja memang gak banyak bicara ke kamu, kayak menahan diri untuk diam aja. Mungkin pernah melakukan kesalahan ya, jadi dia takut kalau salah lagi ya. Tapi dia pengen jujur ke kamu, atau memang tipenya orangnya tuh belak-belakan, ceplas-ceplos, jujur. Dan dia ngerasa udah effort ya. Agak-agak drama memang orangnya ya. Dia kayak pura-pura gak peduli sama kamu sih. Dia lagi mempertimbangkan untuk datang atau muncul. Kayak dia masih menunggu, tapi dia ngerasa hubungannya memang gak jelas, abu-abu. Gak ngerti maksudnya apa, maunya apa. Ada yang sering ngelamunin kamu dan pengen minta maaf. Kayak kalian lagi separation, ada jarak mungkin, atau ngasih space masing-masing dulu saat ini. Mungkin orangnya suka musik, suka nyanyi, suka lagu, dan ada keinginan mau minta maaf. Iya, kalian lagi separation mungkin, lagi kasih space masing-masing. Tapi mungkin belum terlalu serius ya, atau masih sebatas fun. Tapi takutnya dia juga ada option lain, atau dekat sama yang lain. Itu sih ya. Ya sudah, itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. So dia seseorang yang ingin memperjuangkan dan mendapatkan kamu. Ada Virgo, Aquarius, Sagittarius, Gemini, Capricorn, Cancer, Libra, Scorpio. Ada huruf J, O, Q, W, A, D, E, H, N, B, F, T, dan L. Oke, itu aja guys. Thank you for watching ya. Don't forget stay positive with your mind and soul. Bye.